Selamat datang kembali di seri belajar Data Engineering Zoomcamp. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang gimana sih caranya kita memanfaatkan Docker Compose untuk menjalankan servis-servis yang kita butuhkan, khususnya adalah Postgres dan pgadmin. Oke. Jadi kalau kita masuk ke silabus dan kurikulumnya, itu ada yang di sini. Nah, itu dia di bagian ini ya, Running Postgres and pgadmin with Docker Compose. Nanti kita bakal lihat apa itu Docker Compose, kemudian kita coba bedah YAML filenya, kemudian kita coba jalanin kontainer dengan Docker Compose. Oke, nah kalau kalian mau lihat videonya juga nggak apa-apa, kalian bisa lihat yang seperti ini ya, 1.25. Nah, buat kalian yang baru di sini, kenalin aku Bima. Aku sekarang bekerja sebagai Analytics Engineer. Dan di channel ini kalian bakal banyak temuin hal yang berkaitan dengan data. Jadi kalau kamu lagi belajar data atau pengen upgrade skill kamu di bidang data, jangan lupa subscribe biar dapat video-video lainnya juga. Sekarang kita lihat dulu nih, apa sih sebenarnya Docker Compose? Oke, ini aku gedein. Gampangnya, Docker Compose nih tools ya, yang bisa kita gunain untuk mendefinisikan dan menjalankan Docker multi-container. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ingat, kemarin ketika kita menjalankan Postgre, ketika kita menjalankan pgadmin, itu kita jalanin terpisah ya. Kita panggil kontainernya masing-masing. Kita jalanin si image-nya masing-masing. Nah, dengan si Docker Compose ini, itu bisa ngebantu kita buat bikin satu file, yang mana di satu file itu kita bisa spesifikan nih, kita bisa definisikan image-image mana yang mau jalan, dan kita mau jalanin kontainer mana aja nantinya. Gitu. Nah, kalau kalian mau pelajarin lebih detail, kalian bisa masuk ke websitenya Docker Compose aja. Di sini bisa banyak lah hal-hal yang kalian pelajarin tentunya. Aku juga sejujurnya belum masuk dalam banget, jadi lebih sekedar gimana caranya bisa pakai Docker Compose khususnya buat Data Engineering Zoomcamp ini. Gitu ya teman-teman ya. Balik lagi ke sini. Terus kenapa kita harus pakai Docker Compose? Ada beberapa manfaat sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika kita lagi mengerjakan pekerja data engineering di sini. Yang pertama tentunya kita bisa memanage multi container ya, karena seringkali kan kalau kita mau develop sesuatu itu nggak cuma pakai satu service, kita perlu jalanin beberapa service. Dengan adanya Docker Compose itu ngebantu banget, kita cukup definisikan di satu tempat, ya udah sekali jalan semua service yang kita butuhkan berjalan gitu. Jadi untuk ngelolanya lebih mudah lah ya teman-teman ya. Kedua, environment yang konsisten. Ini tentunya seperti halnya manfaat dari Docker kan, kita bisa manfaatin kontainernya dan bisa dipakai dijalanin di berbagai tempat. Terus kita bisa otomasi juga ketika kita perlu deployment yang kompleks, itu bisa diotomasi dalam satu perintah aja, dalam satu Docker Compose aja. Yang terakhir dan gak kalah penting, scalability sih sebenarnya, cuman ini benar salah ya udah ya, scalabilitas dan fleksibilitas, dimana kalau kita punya Docker gitu kan, khususnya dengan Docker Compose, kita bisa share ini ke tempat lain, ke komputer lain misalnya, atau ke server gitu ya, dan kita nggak perlu khawatir untuk ada masalah, karena ya udah jalan aja dengan Docker Compose, dia bisa nge-provision atau ngejalanin kontainer-kontainer dengan service yang emang kita definisikan di situ gitu. Alright, sekarang saatnya kita bakal coba setup nih Docker Compose, yang mana kita akan coba jalanin kemarin ya, si Postgre dan juga pgadmin ya. Ini sebenarnya udah cool list juga sih, aku udah bikin contekan tulisannya jadi nggak perlu ngetik di sini. Tapi intinya adalah di sini nanti kita bakal cobain, terus kita jalanin, kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke, caranya ini kita akan masuk ke Visual Studio Code di mana kalian nge-code ya. Nah, di sini di folder kalian bikin file baru yang namanya Docker Compose.yaml. Mana lupa? YAML-nya lupa. .yaml. Nah, lihat ya. Kalau Docker file biasa dia warnanya biru, kalau Docker Compose dia warnanya pink, ya kan? Nah, kita langsung kopas saja, nanti aku bakal jelasin apa yang dimaksud di sini. Nah, oke. Jadi yang dilakukan di Docker Compose ini adalah kita mendefinisikan service-service yang pengen berjalan. Pertama, tentu aja kita butuh database kita jalan kan. Di sini adalah PG database. Kita namain PG database. Kemudian kita definisikan juga image-nya mau pakai image apa. Ini base image-nya ya. Di sini kita pakai Postgres 13. Oke. Terus environment-nya, ini config-config-nya, misalnya user-nya apa, password-nya apa, nanti DB-nya mau apa gitu ya. Ini kita definisikan di sini juga. Terus ini volume ya. Kalau kemarin di sini
Kita sambil cek aja yang kemarin kita jalanin Docker biasa. Nah, ini ke atas lagi. Kayaknya kemarin di bagian mana? Ini ya, PC admin ya. Nah, kelewat. Ke atas. Mana? Ini kan PC admin dengan Docker. Nah, kalau PC admin ini, terus kalau data Postgres-nya yang ini. Nah, ini ya. Kalian lihat ya, sama kita definisikan user, password gitu kan, DB-nya gitu kan. Terus volumenya ini mau attach kemana. Bedanya ini kita pakai titik aja nggak apa-apa. Terus kita mau ininya apa. Terus ini belakang ada RW itu buat apa ya, kayak privilege-nya dia bisa nge-read sama write lah. Terus portnya tetap sama. Terus Postgres 13 ini kita taruh di bagian image tadi gitu. Jadi udah dispesifikin lah. Ini untuk Postgres-nya. Terus gimana untuk PG admin-nya? PG admin-nya sama. Kita ini kalau tadi pas cuman Docker biasa kita pakai ini ya. Sini sama sih. Kita definisikan I atau E ya. E itu environment kan. Kita jelasin aja di sini environment itu apa aja. Terus portnya berapa, terus image yang mau dipakai itu apa. Ya udah. Gitu doang sebenarnya. Nanti kalau ada service lain yang dibutuhkan ya udah tinggal tambahin aja. Tuh, terus tinggal di save aja deh. Nah, nextnya kita bakal jalanin deh. Kita pastiin dulu di folder yang ada Docker Compose-nya ya. Ini udah bener ya. Docker Compose udah ada di sini filenya. Cara pakainya tinggal Docker Compose up. Nah, ini perintah yang dibutuhkan untuk menjalankan Docker Compose. Cuman kayaknya aku ada typo, bentar. Mana tadi? Oke, bukan typo sih. Tapi Dockerku belum dinyalain. Aku nyalain dulu ya. Karena udah dimatiin kayaknya kemarin. Nih, aku nyalain dulu Docker service-nya. Oke, coba kita cek. Docker Compose up. Masih belum bisa. Kayak ada typo deh, sebentar. Mungkin nama filenya kayaknya aku salah deh. Kan bener, Docker Compose tuh namanya dikasih strip coy. Nah, jadi kita rename aja. Gak apa-apa. Jadi tahu kan kalau kalian juga ada yang salah. Boom. Udah kita rename, balik ke terminal. Nih, kita jalanin lagi. Ada yang salah. Line 2, phone creator that cannot start any token. Oh, ini kayaknya nggak boleh ada komen-komen kayak gini. Nah, save. Kita coba jalanin lagi ya. Wah, ini troubleshooting kayak gini yang penting. Nah, udah nih, dia jalanin dua kan, PG database sama PG admin. Nah, ini kebetulan dia pulling lagi nih, ngambil si image-nya lagi untuk PG admin sama PG database. Oh iya, kalau di Docker Compose kita udah nggak perlu setup network ya. Kalau kita pengen jalanin di dua service yang beda ya. Dia kayak secara otomatis networknya udah di satu tempat gitu. Oke. Nah, ini dia akan terus pull kebutuhannya. Nah, ini udah langsung running juga beberapa. Kita tunggu aja sebentar. Oke, sudah ini. Kalau kalian udah lihat kayak gini nih, udah nih PG database-nya udah ready to accept connection. PG admin-nya udah siap juga. Nanti kita udah bisa masuk nih ke PG admin. Localhost 8080. Nah, apa ya tadi emailnya? Admin kalau nggak salah ya. Manakah kamu? Oh ya, admin@admin.com. Nih, admin@admin.com, passwordnya root, login. Nah, bisa di save. Nih ya, udah widget menu udah jalan. Kita cek servernya. Nah, tapi kita harus connectin lagi. Nggak apa-apa, kita masuk register lagi server PG database misalnya.
connectionnya jangan lupa di sini, mana tadi, sini kita namain PG database ya, service-nya ya. Ini user passwordnya root. Dah. Nah, terhubung kan database-nya. Berarti karena emang udah nyala kan. Kita tinggal buka aja, udah ada tabelnya harusnya. Tabel, schema. Terus tables. Jalur taksinya udah ada di sini. Kita bisa cek isinya juga, kita bisa query control nih 1369765 gitu ya. Semuanya udah masuk di situ. Yes, gitu aja cara untuk menjalankan tadi ya Docker Compose ya, memanfaatkan Docker Compose buat jalanin pgadmin sama apa tadi satunya? PG database. Terus kalau kita mau matiin, kita bisa pakai perintah ini. Nah, ini ya. Kita bikin tab baru aja. Kalau tadi kita pakai Docker Compose up. Sekarang kita pakai Docker Compose down. Oke, salah. Harusnya masuk ke foldernya dulu. cd di mana lagi lupa. cd dokumen, terus local dev, terus ngulik data, terus ds data engineering subcam 0101 gitu ya. Ini folderku. Kita cek di sini bener. Oke. Docker Compose down. Ini cara bener buat matiinnya. Dia remove. Ini ya, networknya juga udah jalan kan tadi kan otomatis. Ini juga udah mati tuh. Boom. Ya cara ininya juga bisa sih tadi pakai Ctrl D ya buat matiin. Tapi ini pakai cara yang benar. Teman-teman, pakai Docker Compose down. Alright, selesai untuk materi yang ini Docker plus Postgres. SQL Tracer kayaknya aku nggak bakal bahas karena ya ini cuman pakai SQL doang buat explore si table-nya tadi, si data-data di apa namanya, di invite taksinya. Nanti akan ada materi khusus di data di bagian analytics engineering ya. Jadinya aku bakal skip aja. Nah, nextnya kita udah akan masuk ke bagian ini, GCP sama Terraform sama configure. Right, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau kalian rasa videonya oke juga gitu ya, kalian bisa smash the like button. Terus ya, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.